Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar matematika kompetensi dasar, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, yang akan kita pelajari tentang operasi hitung campuran bilangan bulat negatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. A. Tingkatan tertinggi adalah yang berada di dalam tanda kurung. B. Jika terdapat tanda kurung, maka kali dan bagi sama kuat. Artinya yang di depan atau kiri dikerjakan lebih dahulu. Tambah dan kurang sama kuat, artinya dikerjakan urut dari kiri. Kali atau bagi lebih kuat daripada tambah atau kurang. Maka yang bertanda kali dikerjakan lebih dahulu. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, negatif 7 tambah negatif 4 dikurang 5. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Negatif 7, ini kita sederhanakan dulu ya. Ditambah. Karena tambah ini berdekatan dengan negatif, maka kita kalikan positif kali negatif, hasilnya negatif. Jadi dikurang 5. Nah, jadi soal ini sama dengan bentuknya seperti ini. Ya, negatif 7 tambah negatif 4 dikurang 5 itu sama dengan negatif 7 kurang 4 kurang 5. Nah, dari soal berikut yang duluan kita selesaikan adalah yang di depan, yang terlebih dahulu. Ya, karena tambah dan kurang ini sama-sama kuat. Maka yang duluan kita selesaikan yang paling depan. Negatif 7 tambah negatif 4. Hasilnya negatif 11. Atau negatif 7 kurang 4 hasilnya negatif 11 ya. Nah, baru kita turunkan yang kurang 5 ini. Kita turunkan kurang ini 5 ini. Maka kita selesaikan negatif 11 dikurang 5. Ini negatif ini kita anggap utang kita. Dan kurang ini itu sama dengan negatif. Dan kita anggap juga ini utang kita. Jadi 11 ada utang kita. 5 juga ada utang kita. Jadi utang tambah utang tetap utang ya. Maka hasilnya negatif 11 dikurang 5 hasilnya negatif 16. Nah, contoh yang kedua. Ini ada di dalam kurung. Soalnya dalam bentuk kurung. Buka kurung, negatif 2 tambah 7 tutup kurung. Kurang 5. Nah, cara penyelesaiannya perhatikan. Kalau ada bentuk soal yang di dalam kurung, itu yang terlebih dahulu kita selesaikan ya. Mau kali mau bagi, kalau dia di dalam kurung itu duluan kita selesaikan. Nah, ini ada di dalam kurung soalnya, jadi ini dulu kita selesaikan ya. Nah, negatif 2 tambah 7. Nah, negatif ini tadi kita anggap utang dan positif ini uang. Nah, uang kita ada 7, utang kita ada 2. Setiap ada uang, utang kita bayar ya. Jadi 7 kita kurangkan aja dengan 2, maka tinggallah uang kita menjadi 5. Jadi negatif 2 tambah 7 hasilnya adalah 5. Baru turunkan lagi, kurang. Ini dia kurang 5. 5 itu yang ini.
Ya, jadi tinggal 5 dikurang 5. 5 kurang 5 hasilnya 0. Nah, inilah cara penyelesaiannya. Selanjutnya, soal yang ketiga. 3 ditambah 4 kali negatif 3. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Jika terdapat tambah kali kurang di dalam soal, maka yang kita kerjakan adalah yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu adalah kali. Kali ini yang lebih kuat dari tambah dan kurang. Jadi kita selesaikan dahulu 4 kali negatif 3 ya. Nah, yang 3 ini tetap kita tulis dulu di depan. Ini dia 3. 3 dulu ya. Baru tambah. Ini dia tambah. Nah, baru ini kita kalikan. 4 kali negatif 3. Hasilnya negatif 12. Baru kita selesaikan kembali. 3 ditambah negatif 12. Nah, 3 dengan negatif ini kita kalikan. Jika ketemu mereka berdekatan, kita selesaikan dulu positif dengan negatifnya ya. Positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti jadi kurang dia ya. Jadi tanda negatif dia. Berarti tuh 3 turun ke bawah. Ini tadi tandanya ini kita selesaikan positif kali negatif jadi negatif. Turunkan yang 12 ini ke bawah. Nah, jadi 3 dikurang 12. 3 ini uang kita. Yang 12 itu kan bertanda negatif ini ha. Jadi ini utang kita. Nah, ada uang kita 13, kita bayarlah utang dulu. Ya, berarti utang kita tinggal berapa kalau kita sudah bayar 3? Nah, berarti 12 kurang 3, hasilnya 9. Jadi negatif 9. Ya, sekali lagi 3 dikurang 12 hasilnya negatif 9. Paham ya, nah Ibu ya? Nah, soal yang keempat. 48 dibagi. Buka kurung, ini ada di dalam kurung ya, buka kurung 12, dikurang 8, tutup kurung, kali 2. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. 48 dibagi, buka kurung 12, kurang 8, tutup kurung kali 2. Nah, mana yang duluan kita selesaikan? Walaupun bagi dan kali lebih kuat dari kurang atau tambah, jika terdapat di dalam kurung, itu yang duluan kita selesaikan. Nah, yang di dalam kurung dulu kita selesaikan ya. Nah, 48 tetap kita tulis di sini 48. Baru ini kita bagi ini kita tulis di sini. Ini dia. Nah, baru kita selesaikan yang di dalam kurung. 12 dikurang 8. Hasilnya 4. Ini ya, 4. Nah, baru ini kali. Keluarkan di sini. 2. 2 ini pindahkan ke sini. Dah, baru kita selesaikan kembali. Bagi dengan kali sama-sama kuat. Jadi yang duluan kita selesaikan adalah yang di depan. 48 dibagi 4 hasilnya 12. Baru turunkan kali. Turun lagi yang 2 ini ke bawah. 2. Satu-satu kita selesaikan ya. Nah, baru kita langsung kalikan 12 kali 2. Hasilnya 24. Nah, inilah contoh soalnya. Contoh soal yang kelima, 25 kali 528 dibagi 165 ditambah 120 dikurang 50. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Di sini terdapat kali, bagi, tambah, kurang.
Jadi yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang paling kuat. Paling kuat itu kali dengan bagi. Nah, yang duluan dikerjakan antara kali dengan bagi adalah kali, karena ini yang terlebih dahulu. Yang di depan ya, kali yang di depan. Ini dulu kita selesaikan. 25 dikali 528 hasilnya 13.200. Dibagi, ini keluarkan kembali. Ini dia, bagi ya, keluarkan, tulis di sini. 165, ini tulis lagi di sini. Ditambah, tambah ini tulis di sini. 120, ini keluarkan ke sini, tulis lagi. Kurang 50, kurang 50. Ini ya, baru ini kita selesaikan kembali. Di sini sudah terdapat bagi, tambah, kurang. Nah, yang paling kuat itu adalah bagi. Jadi kita bagi duluan ya. 13.200 dibagi 165. Nah, hasilnya 80. Baru tambah ini turunkan ke bawah. 120 turunkan lagi. Kurang 50 turunkan ke bawah. Nah, di sini terdapat tambah dan kurang. Tambah dan kurang sama-sama kuat, jadi yang duluan kita selesaikan adalah yang di depan. 80 tambah 120 hasilnya 200, kurang 50 ini turunkan ke bawah, ini kurang 50. Baru kita selesaikan kembali, 200 dikurang 50 hasilnya 150. Paham ya anak ibu ya? Contoh soal yang keenam, perhatikan. Negatif 90 dibagi negatif 15 dikurang 12 dikali negatif 8. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya berikut. Negatif 90 dibagi negatif 15 dikurang 12 dikali negatif 8. Yang terdapat di sini ada tanda bagi, kurang, kali. Jadi yang duluan kita selesaikan itu adalah yang paling kuat. Paling kuat adalah bagi dan kali. Nah, karena bagi yang di depan, ini dulu kita selesaikan. Negatif 90 dibagi negatif 15 hasilnya 6. Negatif bagi negatif positif ya. Nah, jadi hasilnya 6. Kurang ini keluarkan. Tulis di sini, kurang. Nah, baru kita selesaikan yang kali. Nih, 12 dikali negatif 8. Hasilnya negatif 96. Nah, baru di sini ketemu kurang dengan negatif. Kurang itu sama dengan negatif ya, jadi sama-sama negatif ini ketemu. Baru kita kalikan dulu yang ketemu ini. Kalau dia ketemu negatif dengan negatif, kita kalikan. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ini ya, sekali lagi negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, jadi kita turunkan 6, turunkan ke bawah, tambah. Tambah ini tadi dari mana? Itu dari negatif kali negatif ini, hasilnya jadi positif ya. Baru kita turunkan 96. Ini dia 96. Baru kita selesaikan 6 ditambah 96 hasilnya 102. Nah, dari contoh-contoh ini, dari contoh nomor 1 sampai nomor 6, Ibu harap dicatat di buku catatan, sambil dicatat sambil dipahami cara penyelesaiannya ya anak ibu ya, supaya lebih paham dalam mengerjakan soal. Nah, setelah anak-anak ibu mencatat soal-soal ini, contoh soal ini di buku catatan, baru anak-anak ibu mengerjakan soal berikut. Soal yang pertama, 435 ditambah negatif 325 dibagi negatif 13 dikurang 422. Soal yang kedua, 48 ditambah negatif 12 dikali 6 dikurang negatif 36. Soal yang ketiga, 872 ditambah 63 dikali negatif 9
ditambah 927 dibagi negatif 9. Nah, buat anak-anak ibu, soal ini ditulis di buku latihan, baru dikerjakan. Kerjakanlah sesuai dengan contoh yang kita bahas hari ini. Sekali lagi, kerjakan soal ini sesuai dengan cara penyelesaian dari contoh soal yang kita sudah bahas. Tidak boleh hanya jawaban. Ya, kalau hanya jawaban ibu tidak kasih nilai. Harus ada cara penyelesaiannya. Ya, nah ibu ya. Nah, ingat itu. Harus dikerjakan sesuai dengan yang kita bahas contoh soalnya. Terima kasih buat anak ibu. Tetap semangat. Shalom.